Rocky Gerung dan Anies Baswedan. Resus Fly disebut halangi langkah Anies jadi capres di 2024 usai belak-belakan sebut Anies asuhan Yusuf Kala. Dilansir dari Tribun Sulsel.com, nama Anies Baswedan masih terus menjadi perhatian publik. Kini Anies Baswedan menjadi perhatian karena pernyataannya Rocky Gerung. Diketahui pengamat politik ini belak-belakan menyebut Anies Baswedan sebagai anak asuhan Yusuf Kala. Hal itu dikatakan Rocky Gerung saat menanggapi resus fly kabinet yang dilakukan Presiden Joko Widodo pada Rabu 15 Juni 2022. Diketahui salah satu yang jadi sorotan Rocky Gerung yakni digantinya Sofyan Djalil dari jabatan sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala mantan Panglima TNI Hadi Tajanto. Dikatakan Rocky Gerung, Sofyan Djalil merupakan salah satu orang terdekat Yusuf Kala. Dan kita tahu Anies sekarang adalah diasuh oleh Pak Yusuf Kala dan itu menarik sebetulnya. Yang kedua, setahu saya Pak Sofyan Djalil juga ada di blog Pak Yusuf Kala itu, kata Rocky dilansir dari YouTube pribadinya 17 Mei 2022. Menurut Rocky Gerung, hal itu menunjukkan bahwa potensi Yusuf Kala untuk mendukung Anies maju sebagai capres telah dibatalkan oleh resus fly yang terjadi pada Rabu kemarin. Dan ini terlihat bahwa seluruh potensi Pak Yusuf Kala untuk mendukung Anies itu dibatalkan oleh resus fly hari ini. Lebih lanjut, Rocky Gerung menyebutkan faktor lainnya yang membuat ia menilai resus fly kabinet adalah upaya Jokowi untuk mengganjal Anies maju sebagai capres, yakni dengan ditempatkannya Zulkifli Hasan merupakan ketua umum PAN sebagai Menteri Perdagangan. Lantaran hal ini, kemudian muncul spekulasi kalau bergabungan ketum PAN di kabinet Indonesia Maju merupakan sebuah konsolidasi dari Presiden Jokowi. Terlebih PAN digadang-gadangkan berpotensi mengusung Anies Baswedan sebagai Capres 2024. PAN punya potensi untuk mendukung Anies Baswedan. Kalau misalnya PAN ngambek, pasti ngambeknya pergi ke Anies itu, jadi itu tertutup, kata Rocky Gerung. Rocky Gerung menegaskan bahwa pada dasarnya Jokowi memasang sebuah filter agar Anies Baswedan tidak lolos bersaing dengan capres yang akan diusung ke depannya. Pak Jokowi ingin menghalangi Anies. Cara yang paling mudah adalah satu orangnya, kingmaker, yaitu Pak Yusuf Kala di kabinet yang potensial tentu satu, Sofyan Djalil. Yang kedua, PAN tetap ada koneksi dengan Pak Yusuf Kala itu karena dua-duanya sama ingin cari figur baru dan Anies ketemu di situ, ucap Rocky Gerung. Anies Baswedan jadi capres idaman Nasdem. Sementara itu, tahu jagoannya menjadi capres idaman para kader Partai Nasdem. Loyalis Anies Baswedan menyindir keberadaan para buzzer yang ranting menyerang Gubernur DKI Jakarta itu. Diketahui dalam rapat kerja nasional Partai Nasdem, nama Anies muncul di urutan teratas sebagai sosok capres yang diinginkan anak buah Surya Paloh. Tetap ada 32 DPW dari 34 DPW Nasdem yang menjagokan Anies Baswedan maju sebagai calon presiden. Diusul nama gelar Pranowo yang diusulkan oleh 29 DPW Nasdem. Selanjutnya ada nama Menteri Bung Erick Thohir yang diusung oleh 16 DPW Nasdem. Melambungkan nama Anies di mata kader Nasdem membuat loyalis garis keras Anies Baswedan, Ges Khalifah, menyindir para buzzer. Selain itu, pria yang menjabat komisaris Ancol juga menyindir para lembaga survei abal-abal yang kerap menyudutkan Anies.
Hal itu dicuitkan Ges Khalifah di akun Twitternya Ges Khalifah Kamis 16 Juni 2022. Ges Khalifah meminta para survei abal-abal dan para buzzer untuk tidak panik menanggapi tingginya suara Kadis Nasdem untuk mengajukan Anies sebagai capres di 2024. Kang survei abal-abal, buzzer otak, dikit, gak usah panik, gak usah ngamuk, pilpres masih lama, biasa-biasa saja, tarik nafas, tahan lalu lepaskan pelan-pelan, tweet Ges Khalifah. Tak berhenti di situ, Ges Khalifah pun mempersilahkan para buzzer dan survei abal-abal untuk mengkonsumsi obat penenang jika masih juga tidak terima dengan tingginya popularitas Anies. Kalau masih gak mempan, dulu depan bioskop Grand ada jual dum. Lu cari aja di situ masih ada yang jual, kata Ges Khalifah.